Maka oh tahu saya maksudnya. Misalnya mau itu ya, misalnya mau produksi semen atau apa, maka lokasi itu dipilih yang dekat bahan baku gitu ya, Mbak ya? Iya, Pak. Nah, kayak gitu keren banget ya. Jadi ada hubungan gandeng ceneng yaitu silakan. Terima kasih Mbak Sasa. Kasih apresiasi Mas. Mas itu Mas siapa ya Mas Chandra ya, Mbak Sasa sama Mas siapa tadi Mas Izul ya. Zul. Kasih ya, Mas Izul. Izul Wadeli. Ya. Silakan yang lain. Banyaklah alasannya pastilah. Banyak. Ya. Ada lagi? Nah, alasannya itu kalau saya gitu kan saya misalnya untuk apa? Tadi yang paling keren memang jawabannya Mas Isul menurut saya. Untuk misalnya meminimalisir biaya, ya kayak gitu kan. Lokasi, misalnya lokasinya itu pilihannya ada dua. Misalnya mendekatkan ke bahan baku. Itu untuk meminimalisir proses produksi pengiriman. Tapi yang kedua kalau mendekatkan ke pasar. Itu tadi alasannya supaya kita dikenal lebih gampang. Ya, kita lebih dikenal. Ini Ipan sama Mas Anu dianggap nggak masuk aja udah jam segini Bu. Nah, jadi ganggu konsentrasi. Jadi banyak alasan. Jadi untuk mempengaruhi risiko, misalnya lokasinya, misalnya coba ada, kalau Anda misalnya jualan baju, kebetulan di daerah Bumiayu, kebetulan di mana ya? Di Jauhan, mungkin kan ya kurang pas, mungkin paling pas kan di Bumiayu, pasar, ya, seperti itu. Makanya kadang kalau di mal-mal itu juga mencari lokasi yang sangat strategis ya, strategi lokasi itu. Oke, dalam hal keputusan mengenai lokasi itu ketika mau membuat lagi itu biasanya kapasitas perusahaan itu sudah mulai melebihi dari permintaan. Nah, saat ini kemarin saya sempat merencanakan untuk membuat pabrik baru. Namun demikian ternyata, nah di lapangan itu faktor-faktor apa itu persaingan itu banyak sekali. Ternyata karyawan saya atau mitra saya itu istilahnya ya tanpa dalam tanda petik ya istilahnya pengen maju saya nggak masalah kan. Tapi dalam konteks yang saya pahami kan terhadap saya berkhianat gitu kan. Sudah ngutang ke saya banyak, kemudian ngambil barang kapanpun boleh, akhirnya dia membuat pabrik sendiri gitu kan. Tapi sebagai konsep wirausahaan nggak masalah, siapapun boleh kok, siapapun boleh. Yang menentukan rezeki bukan saya gitu kan, saya lantaran. Tapi dalam konteks persaingan ya, ya apa ya sekarang uang-uang mereka, utang-utang mereka saya tagih. Karena apa? Ya, ya dalam konteks yang lebih baik, kan konsumennya sama gitu kan. Jadi nanti ada menyangkut dengan produktivitas, ya, produktivitas, nilai produktivitas tenaga kerja, kenapa memilih di Indonesia, kenapa memilih nanti di Bangladesh, kenapa memilih di India, gitu. Atau ya tadi mungkin kenapa saya sering ngetes ke Anda, saya buka supaya saya, walaupun saya ini kan harusnya kan layarnya Anda munculkan, tapi hampir semuanya dimatikan. Terus yang saya lihat nanti kadang biasanya malah ngobrol sama temennya gitu kan. Ini intinya hampir semua Anda kan bolos gitu kan. Nanti kalau saya panggil nggak ada, ya artinya tak anggap nggak masuk. Tujuan dari strategi lokasi, oh sorry, enggak. Tujuan dari strategi lokasi adalah memaksimalkan manfaat lokasi bagi perusahaan, bagi organisasi tadi untuk dikenal. Tapi yang paling penting adalah memanfaatkan lokasi, memaksimalkan manfaat, ya. Jadi biar dekat pelanggan, bisa gampang dilihat, bisa misalnya ngantar juga cepat, biayanya jadi rendah, banyak orang, banyak potensi pasar seperti itu. Pilihan yang ada di lokasi itu
Untuk menempuh lokasi baru itu bisa tidak pindah, misalnya kita ingin berkembang, tapi memperluas fasilitasnya. Jadi nggak mungkin kalau perusahaan atau toko atau niaga yang berkembang itu tidak, kan anak tambah besar, karyawan tambah banyak, butuh gaji yang meningkat, itu maka mau nggak mau harus ditingkatkan, baik melalui dengan lokasi baru atau lokasi lama. Kalau lokasi lama itu diperluas misalnya kayak gitu. Bisa diperluas kanan kirinya ke belakang atau dinaikkan ke 2 lantai gitu. Alternatif berikutnya adalah mempertahankan lokasi yang sekarang dan menambah fasilitas yang lain di tempat lain. Kayak saya itu karena sudah nggak bisa diperluas pabriknya, itu maka saya membeli tempat lain. Kenapa nggak bisa? Karena ya kanan kirinya udah pemukiman yang terlalu berat kalau mereka dipindah. Kemudian menutup fasilitas yang ada benar-benar pindah. Kalau saya kemarin menambah dengan lokasi yang lain. Kemudian lokasi itu sangat mempengaruhi biaya dan dalam menentukan penghasilan. Jadi kalau misalnya gini, ya kenapa saya jualan toko material tidak pakai online? Karena apa? Saya nggak mau dipesanin dari orang dari Bumi Ayu hanya ngambil semen dari Purwokerto, gitu kan? Nggak ada untungnya, malah rugi. Gitu. Di sini strategi lokasi itu memiliki kekuatan untuk membuat atau menghancurkan strategi bisnis perusahaan baik internal maupun eksternal. Penentuan lokasi merupakan salah satu bentuk investasi. Jadi lokasi misalnya di deretan pasar Bumiayu seperti sana itu kan harganya mahal banget ya, harganya mahal banget. Tapi gini ya Mas Mbak, kalau Anda kan kemarin ada kedatangan menteri seperti itu, jangan hanya berteriak-teriak saja, buktikan gitu kan. Buktikan bahwa apa yang menjadi semangat Anda itu sekecil apapun nah harus dibuktikan. Jadi nanti bentuk investasi Anda untuk membangun reputasi bahwa Anda adalah memang pengusaha atau entrepreneur. Jangan ada menteri teriak-teriak, iya siap-siap, ya, tapi nggak ada gerakan sama sekali ya. Kitanya aja nggak jalan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Yang pertama adalah produktivitas tenaga kerja. Jadi ada beberapa faktor ya. Pertama nanti produktivitas itu nanti, nah biasanya perusahaan-perusahaan itu terlepas dari mendekatkan kepada pasar atau mungkin dermaga untuk bisa memuat, tapi juga ada faktor tenaga kerja. Daerah saya itu daerah Boyolali ya. Di sana itu pertama ada bandara, kemudian ke Semarang juga nggak terlalu jauh. Nah, bayar tenaga kerjanya itu UMR-nya itu murah. Loh, kenapa nggak di Brebes sama di misalnya di Purwokerto? Ya karena di Brebes itu memang infrastrukturnya itu susah itu ya, agak jalannya sempit-sempit gitu ya. Terus kalau apalagi kalau Bumiayu gitu kan investasi pabrik itu menjadi berat. Nah, dan sekarang ada jalan tol, jadi orang-orang kalau di Jakarta itu UMR itu kalau nggak salah udah 4 juta lebih. Ya. Di sana itu malah paling tinggi itu katanya Bekasi malah. Itu udah 4 juta lebih, hampir mulai 5 juta. Sedangkan di daerah Jawa Tengah itu rata-rata 2 juta UMR-nya. Nah, kalau seandainya misalnya produktivitasnya itu istilahnya 200 orang yang ada di Jawa Tengah itu hanya bisa membiayai 100 orang yang ada di Jakarta. Dan itu berlanjut tiap bulan gitu ya, tiap hari, tiap bulan, tiap tahun, dan jangka panjang. Nah, dan jangka panjang ini ya udah membeli tanah di daerah aja kan gitu. Nah, tingkat upah itu sangat menentukan. Biaya per unit itu kan rumusnya biaya tenaga kerja per hari dibagi produktivitasnya. Kalau tenaga kerja di Jakarta sama di daerah di Brebes itu sama saja produktivitasnya ya. Maksudnya satu orang menghasilkan misalnya membuat kursi 5, di Brebes 5. Bebannya yang ada di Jakarta itu 2 kali lipat dari sisi tenaga kerja.
Kemudian yang kedua adalah risiko dari nilai tukar dan mata uang. Ini kalau kita misalnya afiliasinya itu luar negeri. Ya. Jadi kalau kita sering kalah di nilai tukar, itu ya keuntungan kita tergerus. Hal yang paling keren itu kalau apa ya, belinya rupiah, jualnya dolar, gitu kan, keren. Terus terjadi kenaikan harga dolar, itu nggak jualan aja udah untung, gitu. Nggak jualan udah untung karena selisih nilai tukar. Nah, untuk meraih itu biasanya juga makanya ada investasi ke negara berkembang. Nah, biaya sendiri terbagi menjadi dua, maksudnya biaya nyata, tangible, dan biaya tidak nyata. Biaya yang nyata itu diidentifikasi secara langsung dan bisa dilihat, misalnya bayar tenaga kerja, kemudian beli bahan baku, kemudian penghitungan depresiasi atau penyusutan, biaya pajak, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk biaya yang tidak nyata itu lebih susah dihitung, misalnya biaya apa? Biaya nyogok, biaya transportasi umum, biaya bayar ahli yang pendidikannya tinggi, kemudian sikap masyarakat, misalnya protes, minta dibantu ini itu, nah itu biayanya nggak jelas. Kemudian yang ketiga, yang tadi adalah mengenai resiko produktivitas tenaga kerja, yang kedua resiko nilai tukar mata uang, yang ketiga adalah resiko politik dan budaya. Nah, di sini seringkali, makanya kalau Anda lihat, hampir setiap di pemilu itu, pengusaha itu ya sebenarnya terlibat yang membiayai mereka gitu. Di salah satu saya di daerah di Solo sana di Wonogiri itu apa nggak mendukung itu ketika bupati itu menang itu bisnisnya dihabisin. Jadi sampai hari ini itu hotel yang sudah berdiri itu nggak dapat izin, akhirnya kan mangkrak. Ya. Nah itu kalau berhubungan dengan politik ya, resiko politik. Kemudian yang berikutnya itu adalah kedekatan dengan pasar yang tadi sudah dicuplik di awal. Kedekatan dengan misalnya Anda apa ya, produsen aqua gitu aja, aqua ya. Aqua itu biaya transportasinya itu tinggi karena dia berat. Barangnya pada prinsipnya murah, wong air tinggal ibaratnya tinggal nampung gitu kan. Tapi menjadi mahal karena jauh dari pasar gitu ya. Makanya kalau Anda dengar semen yang ada di Irian sana itu hampir 1 juta, bahkan mungkin lebih gitu ya. Karena bawanya aja pakai helikopter gitu. Karena jauh gitu. Yang kedua kan karena apa, kemudahan akses ya tadi, harus lewat udara, harus lewat sungai dan sebagainya. Kalau di Jawa itu ya nyewa truk. Saya itu murah banget kalau misalnya ngambil plat dari Tangerang atau Cirebon itu selembarnya itu jatuhnya hanya Rp200, Rp200 kan nggak begitu terasa ya. Kemudian kedekatan dengan pemasok atau supplier lah, misalnya tadi dicontohkan oleh Mbak siapa tadi ya, Mbak Sarah siapa tadi? Misalnya semen yang ada di Aji Barang, itu karena sumbernya di situ. Kemudian pabrik krecek Rambak ya karena sumbernya di Bumiayu kan gitu kan. Nah, mendekatkan ke supplier. Terutama apa? Terutama bahan-bahan yang mudah busuk. Kalau Anda membuat perusahaan pengalengan ikan ya jangan di gunung gitu kan. Dekat pantai. Tapi sebaliknya ketika Anda membuat pabrik pengalengan jamur atau apa ya biasanya ya dekat-dekat gunung ya, jangan di pantai atau di tengah laut. Jadi harus memperhitungkan barang-barang yang mudah busuk, biaya transportasi, kemudian jumlah penduduk ya, jumlah produk yang sangat banyak. Kemudian juga kedekatan pesaing, jangan salah. Anda mungkin kadang menghindari jauh dari sesama jenis industri, kadang salah. Justru di situ kadang akan membuat ketika kita membentuk klaster, misalnya kopi gitu kan. Kopi itu terkenal karena justru karena mereka antara pesaing itu berkumpul jadi satu.
misalnya kopi yang ada di Temanggung di Jawa Tengah itu paling besar ya. Kenapa bisa besar? Apakah hanya yang main satu orang? Enggak, justru karena banyak orang yang main di situ, artinya petani, pedagang, itu jadi harganya bagus, jadi terkenal, brandingnya bagus. Jadi perlu clustering ya, pengelompokan. Jadi kalau misalnya di situ Anda mencari nggak ketemu kan bisa di sampingnya, ya. Anda datang ditambah itu orang yang jualan sate bebek itu puluhan bahkan mendekati ratus gitu. Tapi Pak laku nggak? Laku semua, habis semua. Nyembelihnya itu berekor-ekor, berpuluh-puluh ekor. Coba Anda jualan di Bumi Ayu malah belum tentu laku. Getuk Sokaraja gitu kan. Yang jual banyak nggak? Banyak yang apa? Getuk asli aja 1 sampai berapa? Sampai 7 atau 8. Laku semua. Ya. Tohirin, Haji Tohirin gitu. Mereka berjejer-jejer, berderet-deret. Belum lagi yang lain-lainnya banyak sekali. Itu karena membentuk klaster, mengelompokkan berdasarkan informasi, supplier singkong ke situ, gula, kemudian bakatnya, kalau misalnya ini kelebihan tenaga, kurang tenaga kerja, tinggal tetangganya gitu kan. Modal proyek atau sumber daya alam yang penting lainnya. Nah, ada beberapa evaluasi untuk alternatif lokasi ya. Jadi bagaimana menentukan lokasi yang baik dengan cara yang secara ilmiah. Ada beberapa, banyak, tapi kita nanti ya mengulas 4. Yang pertama adalah metode pemeringkatan faktor, ya agak subjektif sih ya, agak subjektif, walaupun diangkakan itu sebenarnya objektif. Yang kedua, BEP atau analisis titik impas, kemudian yang ketiga adalah metode pusat gravitasi, dan yang keempat adalah model transportasi. Nah, model transportasi ini sebetulnya nanti juga dibahas di dalam apa ya, riset operasi juga ada di situ. Ya. Oke, kita bahas metode pemeringkatan faktor. Langsung ke contoh saja. Jadi di sini, ya, misalnya Five Flag memutuskan untuk memperluas operasinya ke luar negeri, ya, dengan membuka taman hiburan pertamanya di Eropa. Five Flag ingin memilih Prancis atau Denmark. Ya, ini ada. Ada beberapa faktor penentu keberhasilan yang dianggap nanti itu ketika itu dipegang maka keberhasilannya akan tinggi. Misalnya faktor penentu keberhasilan adalah sikap dan ketersediaan tenaga kerja. Jadi di situ bukan sekedar banyak, tapi sikapnya itu bagaimana? Apakah mereka antusias membantu atau nggak suka dengan apa ya, dunia hiburan kayak gitu kan. Bobotnya dihitung 0,25, jadi ini paling tinggi. Kalau Prancis itu faktornya itu 670, Denmark 60. Kemudian rasio orang dengan mobil. Ya. Kenapa rasio orang dengan mobil ya? Artinya apa? Ke tempat hiburan itu kan butuh transportasi. Ya gitu. Itu bobotnya berapa? 0,25. Kemudian skornya itu Prancis 50, Denmark 60. Kemudian penghasilan. Jadi penghasilan itu menentukan juga. Kalau penghasilan ini tinggi terus mestinya akan lebih banyak yang piknik, jalan-jalan. Tapi kalau penghasilan rendah kayak Indonesia boro-boro jalan-jalan untuk makan aja susah. Di Prancis itu tinggi 85, sedangkan Denmark 80. Kemudian struktur pajaknya, wah ini tinggi nih, bobotnya ini. Itu kalau apa di Prancis itu pajaknya itu tinggi banget gitu. Sehingga poinnya 75, ini Denmark 70. Kemudian pendidikan dan kesehatannya seperti apa. Nah, kemudian kita hitung, kita kalikan seperti ini ya. Nah, dari situ jadi caranya nih, ini kalau Prancis ini bobot Prancis kalikan skornya menjadi sekian. Sampai akhirnya terjumlah bahwa kalau nilainya Prancis itu 70,4, sedangkan Denmark 68. Artinya secara teoritis dengan ketentuan ini sebaiknya mengambil pilihan membuat dunia hiburan di Prancis gitu. Kemudian untuk melalui misalnya alternatif pilihan dengan metode titik impas. Ya, titik impas. Contoh soalnya langsung ya. Jadi di situ adalah untuk bagaimana ketika sudah impas nanti langsung menghitung.
Misalnya ini ya, Chris John, pemilik Sasana Ring Manufacturing, ingin memperluas kapasitasnya. Ia mempertimbangkan 3 lokasi pabrik barunya di Israel, di Palestina, atau di Ethiopia. Perusahaan berharap dapat menemukan lokasi yang paling ekonomis untuk jumlah produksi yang diharapkan, yaitu 2.000 unit per tahun. John menentukan biaya tetap per tahunnya adalah pada lokasi-lokasi tersebut berurutan. Jadi di Israel itu biaya tetapnya. Jadi kan biaya ada 2, biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap itu yang selalu muncul walaupun kita nggak proses. Atau proses banyak atau dikit itu tetap sama. Misalnya satpam gitu. Satpam itu tenaga kerja walaupun ada proses atau enggak kan tetap harus ada kerja, harus belajar, harus apa ya? Harus berangkat, harus digaji. Gitu. Kemudian biaya motor, ya biaya motor itu misalnya Anda pajak motor itu dipakai atau enggak ya harus dipajekin, kan gitu kan? Kecuali dibalengkan. Tapi kalau dibalengkan nanti kan malah kena denda. Kemudian biaya variabelnya, biaya variabel itu adalah biaya yang mengikuti jumlah yang diproses. Misalnya prosesnya banyak, maka ya biayanya banyak. Misalnya contohnya apa? Oh, pembuatan mendoan. Mendoan kalau gorengnya banyak ya tempenya banyak, gitu kan? Banyak. Kemudian yang tenaga kerja borongan biayanya juga, gitu kan? Kalau menghasilkan banyak jadi tenaga kerja khusus tenaga kerja itu ada 2. Kalau yang tiap hari berangkat gajian bulanan itu namanya tetap, sedangkan yang borongan itu adalah variabel. Jadi biaya kalau yang tadi untuk biaya tetapnya itu Israel 30.000 US, kemudian Palestina 60.000 US, Ethiopia 110, sedangkan biaya variabelnya untuk Israel itu 75 per unit. Kemudian makanya kalau biaya tetap biaya variabel itu dihitungnya per unit produk. Kemudian untuk Palestina 45 dan Ethiopia itu 25. Oh, bisa murah gitu kan. Nah, harga jual yang diharapkan untuk setiap karburator adalah 125. Dengan analisis titik impact, gimana Christian harus membuat pabrik? Nah, kita hitung. Jadi total cost atau TC itu sama dengan fixed cost ditambah dengan VC atau biaya fix, biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Kalau di Israel total cost-nya itu kan biaya tetapnya kan 30.000 US ditambah dengan 75 biaya variabel perkalikan. Kenapa di Israel mahal? Analisisnya bahwa di Israel itu orangnya kan kaya-kaya, disuruh kerja kayak gitu kan apa ya malas lah. Jadi bayarnya mahal. Kalau bikin 2.000 maka totalnya biayanya adalah 180.000 US. Kemudian kalau Palestina asumsinya dia biaya tetap lebih besar karena investasi dari harus bikin sumur bor dan sebagainya karena sering diserang gitu kan logikanya. Kemudian tapi biaya apa itu biaya variabelnya itu moderat atau sedang menjadi totalnya 150 dan di Ethiopia nah itu karena Ethiopia itu negara yang mungkin listrik belum ada di daerah desa, saluran air belum ada, pembuangan belum ada, biaya tetapnya itu menjadi tinggi. Tapi tenaga kerja bahan bakunya murah karena dekat sehingga dia untuk membuat 2.000 itu biayanya cuma 25. Nah, dari sini untuk membuat 2.000 unit, Palestina itu memberikan peluang yang paling bagus karena biayanya 150.000. Ya. Yang diharapkan, keuntungan yang diharapkan itu adalah keuntungannya itu kan total revenue atau total penjualan dibagi dengan total biaya. Nah, total biaya atau TR dibagi TC. TC-nya tadi berapa? TC-nya itu kalau Palestina kan ini 150.000.
Total biayanya berapa? Total penjualannya kan tadi menjualnya kan 120. Nah, ini. Nah, harganya 120 US per unit, kan ada 2000 unit. Jadinya 24.000, artinya dapat keuntungan 90.000 US per bulan. Nah, kemudian dilanjutkan titik persilangan untuk Israel dan Palestina itu berapa? Itu adalah 30, jadi membuat persamaan ya, titik persilangannya, dan ini untuk Israel, ini untuk Palestina ya. Dihitung X-nya berapa? X-nya 1000. Jadi kalau 1000, nah ini titik potongnya 2.500 kalau dengan Ethiopia. Jadi analisis titik impasnya itu untuk kurang dari 1000 itu paling bagus prosesnya di Israel. Sedangkan kalau antara 1000 sampai 2.500 itu di Palestina. Tapi kalau sampai prosesnya per bulannya 2.500 itu baiknya di Ethiopia. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini ya. Jadi ini garis A itu garis Israel, dan terus B garis Palestina, dan ini garis ini. Jadi titik potong ini biaya terendahnya. Jadi kalau 0 sampai 1000 itu di Israel, terus 1000 sampai 2.500 itu di Palestina. Kalau lokasi C ini ke sana itu di Ethiopia. Ya. Tolong nanti Anda pelajari juga, ini sekaligus hanya sebagai pengungkapan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah model pusat gravitasi atau MPG. Jadi menghitung paling dekat ya lokasi pasar dengan yang paling pusat distribusinya dengan meminimumkan distribusi. Jadi sifatnya proporsional dengan jarak. Dengan asumsi apa? Asumsinya jalannya sama-sama bagus gitu kan ya. Pasarnya melimpah. Jadi gini, hitungannya metode pusat gravitasi itu dengan membuat cari koordinat pusat gravitasi X itu adalah sigma G kali Q. Q itu apa? Itu jumlah jarak koordinat X ke lokasi Y. Kemudian DY kok terhadap lokasi Y. Jadi nanti kayak membuat kurva Cartesius, diagram apa itu? Kuadran. Ya, kuadran. Jadi nanti cara menghitungnya gitu, dihitung, kemudian ini modelnya seperti ini. Nah, misalnya ada pabrik di sini, ada mohon maaf, ada pasar di sini, ada pasar di sini, ada pasar di sini, ada pasar di sini. Lokasi pabrik yang paling benar gimana di sini? Nah, kok ketemu ini gimana dari perhitungan ini tadi? Nah, dari perhitungan ini tadi. Jadi ini nanti dihitung, diukur jaraknya, ke sini berapa, ke sini berapa. Kemudian ini ke sini berapa, ini berapa. Jadi ini koordinatnya 30 kali 120. Ini 60,40. Ini 90 kali 100, 130 kali 100. Nah, kalau dihitung pusatnya di sini. Jadi di sini adalah jarak paling ringan ke sini, ke sini. Kalau di sini gimana? Kalau di sini itu ya ke sini ya jauh, ke sini jauh, ke sini jauh, ke sini tambah jauh. Nah, kalau sini Bapak, di sini itu dekat sini, tapi ke sini jauh banget. Ini adalah pasar yang paling potensial. Misalnya ada pasar Anda ada di Surabaya, Semarang sama Jakarta. Kira-kira pilihannya apa? Apakah Malang, di Jogja, atau di Banten kan gitu. Tentunya yang tengah-tengah adalah di Jogja mungkin pabriknya. Kemudian yang keempat itu adalah model transportasi. Jadi teknik menyelesaikan dengan pemrograman linier. Dan nanti ini secara khusus akan dipelajari lewat di mata kuliah riset operasi. Di situ ada nanti, karena ini menghitung sangat panjang ya. Mungkin ini hanya sekedar pengenalan saja bahwa strategi lokasi itu sangat penting ya. Jadi untuk mengantarkan ke berbagai negara itu dicari tempat yang strategis paling
mendekati misalnya, apalagi misalnya ini mobil VW ya, Volkswagen ini ya, itu untuk bisa kemana-mana ya nggak di ujung sini, tapi ini di tengah. Ini jadi secara vektor supaya pengapalan nggak terlalu jauh. Sedangkan pada industri jasa gitu ya, kalau jasa itu lebih fokus pada pendapatan yang akan diperoleh. Jadi komponen utama pada industri jasa itu adalah daya beli wilayah yang paling menarik pelanggan ya, paling menarik pelanggan. Misalnya apa ya? Kalau industrinya itu hub mobil gitu kan, pabrik paling ya di sana di Jakarta dan sekitarnya, karena sana pembelinya paling banyak gitu kan. Kemudian kesesuaian antara jasa dan citra perusahaan dengan demografi wilayah. Jadi itu yang pilihan menarik. Apakah di Pulau Kalimantan? Saya sih gini ya, mungkin banyak yang nggak setuju dengan pemindahan ibu kota negara di Kalimantan. Kalau menurut saya setuju. Karena apa? Di Jakarta itu sudah terlalu padat gitu kan. Kota-kota di Jawa itu sudah terlalu berkembang, nah sedangkan di luar Jawa itu kan masih jarang-jarang. Otomatis nanti kalau di sana dijadikan IKN, maka orang juga berbondong-bondong akan mutasi ke sana. Kemudian dihitung juga persaingan bisnis jasa di situ. Misalnya apa? Dokter gigi gitu kan. Ya kalau di situ udah ada dokter gigi itu ya cari agak jauh. Nah, atau mungkin rumah sakit tidak berdempetan gitu. Kalau jasa jangan berdempetan ya. Kemudian kualitas persaingannya seperti apa harus dilihat, keunikan lokasi perusahaan dan pesaing ya. Kita memiliki kelebihan apa? Kenapa kita di situ? Kemudian kualitas fisik, fasilitas dan bisnis di lokasi sekitar gitu juga. Kemudian yang ketujuh, kebijakan operasional perusahaan, dan kedelapan adalah kualitas manajemen. Nah, kemudian bagaimana untuk memastikan bahwa pilihan kita tepat? Itu yang dengan beberapa pendekatan, diantaranya adalah misalnya teknik yang digunakan itu pendekatannya dengan analisis korelasi. Analisis korelasi itu untuk menyatakan hubungan. Kemudian perhitungan lalu lintas, analisis demografis, analisis daya beli, analisis pemeringkatan faktor kayak yang tadi yang di depan, kemudian pusat gravitasi dan sistem informasi geografis. Ini juga sangat penting ya. Oke, dari sini Mas Mbak sekalian, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau perlu didiskusikan, silahkan. Dan ini kita sudah. Nah, kalau nanti juga akan saya upload ke YouTube tentunya untuk pembelajaran secara kombinasi. Jadi Mas Mbak kalau ada yang nggak jelas silahkan mengakses nanti juga di YouTube. Silahkan, mungkin ada pertanyaan, Mbak. Masihkah memonitor? Kayaknya nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya wes. Pengen nang Bali ya Mas. Terus nang omah Bali ya. Ya, kalau nggak ada, oke, nggak apa-apa. Saya kira pertemuan kali ini cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya rekodnya.